Saya selalu pantau anak-anak saya selalu sampaikan. Yang penting jangan pernah misalnya melakukan hal-hal yang kira-kira contoh misalnya gitu kan. Itu aku takjub sih film ini, kenapa? Karena begitu nonton aku nangis sih. Pasha Ungu baru saja membuat gempar masyarakat Indonesia lewat luapan kegeramannya di media sosial. Ya, secara tiba-tiba, pria bernama lengkap Sigit Purnomo itu menuliskan sebuah pesan penuh amarah yang disebut-sebut ditujukan kepada salah satu rekannya di panggung hiburan tanah air, yakni aktor Dimas Anggara. Dan tidak tanggung-tanggung, Pasha bahkan diduga memberikan pesan tegas kepada Dimas Anggara untuk menghubunginya sekarang juga. Tuan Dimas Serangga, suaminya Nadine, pemain sinetron atau film atau apalah. Tolong cari saya sekarang ya. Saya ada perlu. Katanya kamu anak saya Kesha barusan di lokasi syuting. Tegas, Pasha Ungu menyuarakan betapa murka dirinya terhadap apa yang diduga telah dilakukan oleh Dimas Anggara. Bagaimana tidak, berdasarkan kabar yang berlalu lalang di media sosial, suami Nadine Chandrawinata itu diduga melakukan tindakan kurang menyenangkan kepada Keisha Alvaro, putra sulung dari Pasha. Namun yang mencuri perhatian, tak berselang lama Pasha kembali meradang di media sosial. Bahkan, ia sampai berkunjung ke kolom komentar laman media sosial milik Nadine demi menuliskan pesan untuk Dimas Anggara. Maaf bos Dimas, barusan gue dapat laporan dari anak gue. Katanya lu dia di lokasi syuting. Tolong cari gue ya. DM lu gak bisa terima pesan gue. Kalau sampai benar, gue gak terima. Belum reda juga nampaknya kobaran api amarah yang menyala terang di hati Pasha Ungu. Pasalnya, pria kelahiran tahun 1979 itu kembali meninggalkan pesan pedas di laman media sosial milik Nadine Chandrawinata. Namun berbeda dengan pesan sebelumnya, pesan terbaru itu ditujukan oleh Pasha ke arah Nadine sendiri, tidak lagi ke arah Dimas Anggara. Di mana dalam pesan tersebut, Pasha meminta kepada Nadine untuk menanyakan hal itu secara langsung kepada Dimas Anggara. Bu tolong tanya suaminya, tadi di lokasi syuting, dia anak saya Kesha kenapa? Saya ayahnya gak terima. Tolong bilang ke suami, cari saya ya. Saya tunggu. Memang belum diketahui secara pasti apa sebenarnya yang membuat emosi Pasha meledak separah ini. Namun yang pasti, hal itu kadung mencuri perhatian orang banyak. Dari kalangan warganet hingga rekan-rekan di dunia selebriti. Perihnya luka yang menggores hati Pasha tentu dirasakan pula Oki Agustina. Ia selaku ibunda kandung dari Keisha Alvaro, sudah pasti ia pun tidak terima dengan apapun perilaku kurang menyenangkan yang dilakukan terhadap Keisha. Dan layaknya Pasha Ungu, Oki Agustina pun meluapkan rasa kekecewaannya di media sosial. Namun yang tak kalah mencolok perhatian, lewat deretan unggahan tersebut, Oki pun menceritakan kronologi kejadian menurut sudut pandangnya. Oki bercerita kalau Dimas Anggara diduga melakukan tindak kekerasan terhadap wajah Keisha. Mirisnya, hal itu diduga dilakukan Dimas walau tidak tertera dalam naskah adegan. Lebih lanjut, Oki pun bercerita bila Dimas diduga sempat melakukan tendangan kepada Keisha
ketika proses pengambilan gambar berlanjut. Sontak saja hal itu pun menyulut amarah Oki. Deretan unggahan itu pun ditutup oleh Oki Agustina dengan menegaskan bila kejadian ini sama sekali bukan rekayasa. Gak ada gimmick-gimmickan, karena ini real terjadi di depan mata saya. Apa yang kini terjadi pasti membuat publik bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Mengingat kedua belah pihak belum ada yang buka suara dan memberikan klarifikasi. Sedangkan informasi yang agaknya hampir dipastikan hanyalah kejadian ini terjadi di produksi sebuah film. Miris memang, kejadian kurang enak harus terjadi di lokasi pengambilan gambar. Terlebih lagi, selama ini Dimas Anggara dan Kisha Alvaro selalu terlihat akur. Bahkan, di acara ulang tahun Kisha beberapa waktu lalu, Dimas ikut hadir merayakannya. Lantas mungkinkah kisruh ini merembet sampai ke ranah hukum? Sorry aku pulang. Kurang. Sorry. Waduh, mukanya jangan gitu dong, Dek. Ayo. Ya, Kenapa sih? Cuma minum kan? Ini cuma adegannya Fahri. Yang tadi bro. Ngalangin kameranya Adit kan Adit kamera mereka yang bersama kita terakhir. itu bisa diraih nggak tuh? Cacat tuh. Enggak yang terakhir bro. Fahri, lu begini gua. Aku jangan apa. Enggak, makanya tadi gua colong-colong. Bang Jon ini kesana, mending Bang Jon kayak. Oh iya. Iya nggak sih Bang Jon? Panggil. Besoknya kan nggak enak. Ya gue baru. Yang mana sih, Bang? Yang terakhir bro. Lagi. Udah bilang kan? Sikap Pasha Ungu yang naik pitam menyaksikan kejadian kurang enak terhadap Kisha Alvaro tentu menuai sorotan dari masyarakat. Banyak yang menilai bila luapan kemarahan Pasha merupakan sebuah bukti dari betapa besar cinta yang ada di hatinya untuk sang putra. Apalagi hubungan mereka kini dikabarkan semakin hangat usai sempat berselisih paham hingga tidak bertemu belasan tahun lamanya. Ketika ditemui pada tahun 2022 silam, Kisha mengaku memang berat untuk berbaikan dengan sang ayah. Bagaimana tidak, sebagai anak, ia merasakan betul betapa perih dampak yang terasa dari sebuah perceraian. Namun semua itu sudah berubah. Setelah menjalani lama berdiri sendiri, kini Kisha sudah bisa merasakan hangatnya pelukan seorang ayah. Bahkan, belum lama ini ia baru saja dibelikan kendaraan mewah oleh Pasha. Lantas, seperti apa pandangan Pasha Ungu terhadap sang putra sulung? Saya selalu pantau anak-anak saya selalu sampaikan, pokoknya silakan beraktivitas, silakan bekerja sesuai dengan kalian punya passion, kalian punya keinginan. Yang penting jangan pernah misalnya melakukan hal-hal yang kira-kira contoh misalnya gitu kan, saya bilang udah banyak contoh-contoh nih, jangan ya, saya bilang gitu. Kamu kalau pacar udah terserah, kalau pacar mah gitu kan. Ini udah saya juga nggak, namanya anak muda ya, kita juga nggak bisa kontrol 24 jam gitu. Udah yang penting apa sekarang kamu kerja yang benar. Ada uang tabung, ya tabung. Suatu hari kamu mau beli rumah, mau silakan gitu kan, nggak ada masalah. Saya sudah nyari uang lulus SMA, saya juga sudah nyari uang, gitu loh. Sudah lepas dari kewajiban orang tua saya itu di usia 18-19 tahun saya sudah betul-betul sendiri. Seneng lah, Mbak, seneng, bangga.
haru yang pasti. Ya selama itu rasional, selama itu memang menjadi kebutuhan nggak apa-apa. Dan saya kira ini juga sebagai suatu kebutuhan nggak apa. Ya gaya-gaya dikit boleh lah, nggak apa-apa. Bapaknya juga dulu kan begitu, nggak masalah, nggak masalah. Selama rasional, iya selama masih rasional. Kalau nggak rasional saya pasti nggak akan kasih. Oh kamu berlebihan, kalau ini berlebihan kamu nggak perlu. Saya kan bebas aja. Karena saya juga gini, saya lebih baik mereka agak nahan 1-2 tahun tapi setelah itu memang fokus daripada mereka kuliah tahu-tahu 2 semester 3 semester berhenti. Saya nggak ada masalah gitu loh, nggak ada masalah. Nggak harus pendidikan tentu penting, tapi kapan kita harus menempuh pendidikan itu kan kita juga harus. Tidak mudah memang bagi Kisha Alvaro menjalani kehidupan pasca kedua orang tua memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka di tengah jalan. Walau demikian, semua luka yang ada di hati nampaknya mulai pulih dengan sendirinya. Apalagi, ia kini sudah terbilang dewasa dan berusia 21 tahun. Dan hebatnya lagi, kini pria kelahiran 2004 itu sudah mulai menjalani hubungan yang harmonis dengan keluarga Pasha, terutama Adelia Wilhelmina, selaku pasangan hidup baru dari sang ayah. Dan ketika ditemui beberapa tahun silam, Adelia pun bercerita bila sudah tidak ada lagi rasa canggung di antara mereka. Lantas seperti apakah ungkapan kebahagiaan Adelia tentang hal itu? Memang kakak Kisha kalau misalnya komunikasi tuh bisa langsung telepon kan, apalagi sekarang udah komunikasinya juga lancar banget gitu sama dirinya. Ya sebenarnya sih kan kalau anak sambung juga anak kita sendiri juga ya. Di saat aku memutuskan untuk menikah sama Mas Pasha waktu itu juga kan Sakinah tinggal sama aku juga urusin juga gitu kan. Ya sama aja kayak anak aku sendiri gitu loh. Makanya kalau misalnya kayak aku deket sama anaknya kayak gitu ya aku seneng gitu kan. Dan rumah aku tuh selalu terbuka buat anak-anak, jadi kapanpun, anytime mau nginep juga ya nggak masalah karena itu kan rumah mereka juga. Kisha juga suka cerita kan, suka ke rumah juga gitu kan, main cerita lah ada punya teman baru gitu. Tipsnya ya di saat kita memutuskan untuk menikah sama orang yang sudah pernah mempunyai masa lalu dan sudah mempunyai anak, ya itu udah jadi kewajiban seseorang yang pengen tiba-tiba menikah sama beliau kan, ya berarti kan kita harus sudah bisa menerima sih. Di situ juga aku kan dulu ya maksudnya menerima Sakinah juga. Mungkin kalau dulu sama kakak belum sempet deket sama Kisha atau Nasya gitu kan, tapi kan sekarang kan udah gede, anak-anaknya udah bisa ngubungin ayahnya masing-masing, dan kalau misalnya mau ke rumah juga anytime gitu loh. Tapi sekarang kakak udah besar, udah dewasa juga gitu kan, bisa telepon maminya, bisa telepon dedinya, jadi anytime lah kamu. Ya kan nanti juga kakak juga besar, nanti kan yang nikahin juga kita juga ya kan. Terlepas dari kebahagiaannya sekarang, langkah perjalanan hidup Kisha Alvaro rupanya tidak semulus itu. Usai menelan pil pahit kandasnya pernikahan orang tua, Kisha Alvaro dengan sigap mengemban peran sebagai tulang punggung keluarga. Lewat kebolehannya beradu peran, Kisha dengan perlahan merangkak naik meniti karir di dunia akting. Hebatnya lagi, ia tidak pernah sekalipun menggunakan statusnya sebagai putra Pasha demi mendapatkan sebuah peran. Sampai akhirnya, tibalah keisha seperti sekarang ini, di mana semua kebutuhan sehari-hari keluarga perlahan ditanggung semua olehnya. Lantas, seperti apakah ungkapan kebanggaan Oki Agustina melihat kesuksesan Kisha Alvaro? Itu aku takjub sih film ini. Kenapa? Karena begitu nonton aku nangis gitu. Kayak ini perjuangan dia tuh dari kecil sampai sekarang tuh, kalau bukan puas sih, bilang puas enggak ya, lebih ke yang ternyata kamu bisa Kak. Apa ya, aku kemarin sempat ngobrol sama kakak kan gitu. Kak, dari semua yang udah kamu capai nih, sebenarnya tujuan kamu apa sih? Dia cuma bilang, aku cuma mau buktiin terutama sama ayah kalau aku bisa sukses, sama hidup sama bunda aku bisa sukses. Kalau aku sebenarnya sebagai ibu malu sebenarnya sih ya, jujur gitu. Kenapa? Ya maksudnya ini anak dari kecil udah bantuin aku gitu kan. Cuman ya memang balik lagi ya itu kemauan
kemauan anaknya sendiri, dan mungkin juga memang Allah ngasih rezekinya lewat Kisha gitu sih. Itu kenapa yang aku Kisha nih alhamdulillah dari kecil sampai sekarang, mungkin karena memang niat hatinya adalah mau membantu orang tua, bantu keluarga, sayang untuk adik-adiknya, jadi alhamdulillah sekarang tuh rezekinya nggak putus. Kalau nyokap bokap seneng lah pasti ya. Bukan, emang dari kecil kan gue juga bukan anak yang manja, anak yang banyak tetek bengeknya, banyak maunya gitu ke orang tua, enggak gitu. Gue emang dari dulu emang seneng sendiri, gue seneng kerja, gak seneng diem di rumah aja. Kalau melihat sebagai apa, aku senang dan aku bangga ya pasti. Gitu. Nggak ada ibu yang nggak bangga lah lihat anak seperti itu. Aku bangga. Ini aku balik kamu bilang tadi, niat itu mungkin niat hatinya dia adalah mau bahagiakan bunda, bahagiakan adik-adiknya, bertanggung jawab, dan Allah juga ngelihat itu, dikasih rezeki lah yang alhamdulillah nggak pernah putus sih sampai sekarang. Tidak dapat digambarkan memang betapa besar rasa kebanggaan Oki Agustina terhadap Kisha Alvaro sang putra sulung tercinta. Mantan istri Pasha Ungu itu pun selalu terharu kala mengingat kembali perjuangan sang anak. Dan yang paling terasa indah di hatinya adalah impian hidup Kisha selama ini. Ya, Oki bercerita kalau impian hidup Kisha hanyalah satu, yakni membahagiakan keluarga. Lantas, seperti apakah cara Oki Agustina mendidik Kisha Alvaro hingga tumbuh menjadi pria seperti sekarang ini? Kisha ini anak yang gampang-gampang susah sih sebenarnya gitu, karena dia dari kecil sudah hidup sendiri, lebih hidup ke yang dia kehilangan masa kecilnya karena bantu bundanya cari uang gitu. Jadi mungkin alhamdulillahnya juga Kisha juga tipe anak yang memang dari kecil keinginannya adalah selalu membahagiakan bunda gitu, karena dari kecil selalu bilang dia pengen bagian bunda. Iya, aku sebagai orang tua kan ibu cuma bisa doain, mengingatkan, dan alhamdulillah Kisha selalu apa yang aku bilang, Kak, kamu jangan kayak begini gitu, dia ikutin gitu. Kamu harus, kalau suatu saat kamu jadi seorang yang besar, jangan pernah lupa kamu dulu kamu tuh pernah ada di bawah gitu. Karena Kisha itu kan bukan yang tiba-tiba walaupun memang dia ada embel-embel anak Pasha Ungu, tapi dia dari kecil dia tidak menggunakan nama itu gitu. Dia besar tidak di musik, dia besar di acting dengan jalannya sendiri. Ya aku sebagai ibu sih alhamdulillah sih gitu, maksudnya tidak sulit dan tidak mudah juga sih untuk mendidik seorang Kisha Alvaro. Ya aku bilang, ini anak tuh gampang-gampang susah gitu. Kalau aku strict sebagai ibu, dia pasti akan berontak. Jadi aku di sini menempatkan diri, aku sebagai kakak, sebagai teman, sebagai ibu, sebagai sahabat. Jadi ada waktunya aku sebagai ibu yang menasihati anak, ada waktunya aku jadi seorang teman buat Kisha, tempat dia curhat, tempat dia cerita, tempat dia keluh kesah gitu. Lumayan protektif gitu. Karena apa ya? Aku rasa semakin tua semakin mengurang pertimbangan deh, semakin berkurangnya pertimbangan atas hal apapun gitu. Jadi aku yang lebih ngeriwain dan ngerimain bunda. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.